Ya, saya kira Esther sudah bicara mengenai Kejadian 3. Saya mau memberitahukan kesalahan siapa sih pada waktu manusia berdosa. Orang mengatakan bahwa itu kesalahan wanita, wanita yang berdosa. Tapi sebenarnya kalau saya mau melihat perintah Tuhan kepada manusia adalah, laki-laki adalah, semua pohon boleh kamu makan, yang di tengah tidak boleh. Saya tidak tahu bagaimana, apakah Adam mengetahui itu atau sadar akan itu, saya tidak jelas. Tapi pada waktu di dalam Kejadian 3, ya, Kejadian 3, iblis itu mau terbalik. Bukankah semua pohon ini tidak boleh dimakan kecuali yang satu? Enggak. Ya. Memang perempuan itu berdiskusi dengan atau berbicara dengan ular. Lah, kalau begitu gimana yang namanya Adam sedang membaca atau sedang maco atau sedang kerja atau sedang itu? Tapi ternyata tidak. Kalau kita baca firman Tuhan, itu ternyata tidak. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ayat 6 kan. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Kemarin Esther berbicara mengenai bahwa pada waktu Hawa makan, dia tidak terjadi apa-apa. Justru pada waktu Adam makan, maka baru ketahuan itu dosa. Ya kan? Saudara-saudara kekasih, ini penting sekali. Banyak kali kita selalu sebagai laki-laki, ya, apa-apa anak mau mintanya, mama, ada ini, oh istri saya dong, bila bicara dulu sama istri saya. Kita itu nggak mengambil keputusan yang tegas. Kasih Kristus, tanggung jawab laki-laki itu besar. Saya baru sadar sesudah, saya sudah ikut seminar, banyak sekali ikut seminar dan segala macam pelajaran kitab suci banyak. Tapi kira-kira 10 tahun yang lalu saya ikut suatu seminar yang berbicara mengenai pria sejati. Waduh, saya baru tahu di situ kesalahan saya karena saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Padahal di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu berbicara tanggung jawab suami, tanggung jawab laki-laki untuk mendidik anaknya siang dan malam. Saya kira saya sudah bersaksi ya mengenai 6 itu, jadi tolong nanti dicatat aja. Kekasih Kristus. Karena kita tidak, laki-laki itu maunya gampang. Laki-laki itu maunya gampang yang 2 tambah 2, 4, 4 kali 4. Pokoknya logika yang jalan. Nah perempuan itu ini yang jalankan. Pada waktu Adam, sebenarnya Adam kan bisa bilang pada waktu dikasih buah itu, itu nggak boleh dimakan. Setan pergi. Enggak. Istrinya kasih, dia merasa. Karena setan bilang apa? Kalau engkau makan, engkau akan jadi seperti ini. Saya nggak bisa pakai bahasa Jawa ini ya. Ini orang laki-laki itu selalu gitu. Maaf yang bilang gitu, itu saya. Ya, maaf yang bilang gitu. Jadi kita ini mau mau cepat gampang gitu. Kekasih Kristus, kegagalan suami itu justru kalau dia tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh. Dan mau gampang, istrinya sudah mikir. Memang istri itu penolong. Ya, sadar baru belakangan saya tahu, oh istri itu penolong. Jadi berarti kalau istri penolong, siapa yang sudah kuat? Suami atau istri? Oh ya. Dalam beberapa hal turut istri, tapi itu tidak membuat bahwa istri ambil pimpinan. Karena yang harus memimpin sesuai dengan firman Tuhan, ya di Kejadian 2, lu mimpin keluarga lu. Anda harus memimpin, kita ini harus memimpin. Kenapa anak-anak saya itu
Ya tidak terlalu baik lah ya hubungan saya dengan dia. Karena apa? Saya itu tidak ada guidance dari ayah saya. Umur 11 tahun saya tidak punya papa. Jadi saya tidak di-guide, ya tidak dipimpin oleh papa saya. Papa itu harus mendidik anak. Ya. Anak laki-laki itu bagus dengan ibu sampai umur 12 lah. Sesudah itu dia harus dengan ibunya. Karena ibu dengan anak perempuan itu lebih tahu apa yang terjadi kan. Begitu juga anak laki-laki. Dia bisa sama ibunya sampai umur ya 10-11. Tapi selanjutnya dia harus dengan papa. Karena papa itu harus guidance. Memberi pimpinan kepada anak. Memberi kepercayaan diri. Saudara-saudara kekasih, anak-anak Israel umur 12 tahun itu, ya, itu yang dikatakan biringan. Anak itu sudah dewasa. Anak 12 tahun sudah dewasa. Kenapa? Mereka itu dari kecil, dari perut ibunya itu sudah diberkati oleh papa mamanya. Dan dipuji, memuji Tuhan dan segala macam memberkati. Kita itu harus memberkati anak-anak itu. Anak-anak kita pikirkan anak-anak 2 tahun nggak ngerti. Siapa bilang dia nggak ngerti? Dia nangkep semua. Ya pokoknya dia nangkep bulat-bulat. Sebab itu kalau orang tua itu memberkati anaknya, memberi pelajaran dekat dengan anak-anaknya dari 1 sampai 7, itu luar biasa. Karena sudah 7, apa yang didapat sebelum sesudah 7 itu lebih sedikit. Dari 1 sampai 7 itu perlu dididik. Nah banyak kali kita itu sayang sama anak. Anak sudah nangis, terus dipeluk anak. Nah, beda kan nih. Coba ibu bapak kan yang dari Indonesia kan tahu kan bagaimana anak-anak di Indonesia dididik sama anak-anak di Indonesia yang ada di Amerika. Saya lihat anak-anak di Indonesia yang ada di Amerika itu lebih dewasa. Cuma bahayanya kalau bapak tidak bertindak, anak itu dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Baiklah, ini saudara-saudara kasih ini yang saya tadi katakan, kita harus mengerti siapa kita. Siapa diri kita. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 7, maka kita sadar bagaimana berharganya kita. Saudara perhatikan Kejadian 3 ayat 15. Manusia yang berdosa Tuhan yang naik ke kayu salib. Kenapa dia naik ke kayu salib? Banyak kali kita tidak sadar. Kenapa dia kayu salib? Dia naik kayu salib karena dia bertanggung jawab adanya Anda dan saya di muka bumi. Dia bertanggung jawab. Jadi Anda itu bukan boneka yang dibikin habis itu dibuang. No, Anda itu berharga. Ya, saudara kasih. Anda itu punya harga yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya dulu pikir, kalau kita baca Kejadian 3 ayat 16, 17, 18, 19 itu kutukan untuk kita. No, itu kasih sayang Tuhan. Saya baru belajar belakangan itu bahwa 16, 17, 18 itu yang Tuhan katakan tidak, kamu akan begini, kamu akan begini itu ya. Coba kita baca di Kejadian 3, 16. Firman-Nya. Ya, kan sakit itu firman-Nya, susah payahmu akan waktu mengandung. Nah, itu susah payah kepada ibu-ibu. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada laki-laki. Ibu-ibu cuma dapat 1 ayat kan, 16 ayat. 17 coba lihat. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Kenapa Anda yang tidak terkutuk? Kenapa tanah itu harus terkutuk? Anda berharga. Dulu saya pikir, karena bacanya nggak benar. Kita kira kita yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Ular yang dihukum. Kutuk. Saudara-saudara kekasih, kalau Anda tidak berharga, Tuhan tidak mati untuk Anda. Tapi karena Anda berharga, Tuhan yang mati untuk kita. Dia mau menebus kita. Dia mau mengangkat kita kembali. Tetapi
Dia mau bicara juga dengan kita. Mau nggak kita? Tuhan tidak pernah tidak pernah memaksa kita. Kita celaka karena perbuatan kita sendiri. Mengambil keputusan yang salah, membuat ini yang salah, kita gagal karena kita sendiri, bukan karena bukan karena Tuhan. Nah, saudara-saudara mau melihat bagaimana Tuhan beracara. Ya. Saudara baca kan ada yang namanya Abraham. Ada yang namanya Daud, ada yang namanya. Coba saudara perhatikan nama-nama ini. Mana ada yang yang hidupnya gampang gitu. Saudara perhatikan. Hamba-hamba Tuhan seperti Yesaya, Yeremia apalagi itu, Yehezkiel, tidak ada yang gampang. Kenapa? Tuhan memakai mereka untuk berbicara kepada saudara dan saya. Apa yang dia katakan? Aku mengasihi engkau. Banyak kali kita lihat, kita mau lihat selalu semua gampang. Tapi sebenarnya di dalam firman Tuhan ingin memperlihatkan kepada saudara dan saya. Ya, terima kasih. Tuhan ingin memperlihatkan kepada saudara dan saya, Anda itu berharga. Tetapi kehidupan karena kita yang salah, akibatnya kita harus mikul. Nah, yang namanya Alex Kando itu goblok. Saya mengatakan saya ini salah. Lalu saya itu percaya pada suatu saat itu saya percaya kepada seorang orang yang kelihatannya hebat. Dia bisa bikin ini, bisa bikin itu. Apa yang dia katakan terjadi. Kenapa terjadi apa yang dia katakan? Karena kita percaya apa yang dia katakan. Pada suatu saat ada orang mengatakan, oh Pak Alex akan begini. Saya dalam hati saya bilang, enggak. Saya percaya kepada Tuhan saya. Tuhan yang memberkati saya. Dalam nama Yesus saya patahkan kuasa itu. Kasih Kristus. Memang tidak mudah untuk mengalahkan pikiran kita dan hati kita. Kenapa kita harus puasa? Puasa kan melawan daging. Puasa melawan daging mungkin lebih gampang, nggak makan. Tapi puasa terhadap nafsu, itu udah nggak gampang itu. Nggak gampang itu. Nggak mau ini. Saat itu begitu aja mudah orang jatuh. Seperti saya kemarin cerita mengenai teman saya. Teman anak lah bukan. Ya bedanya 25 tahun. Dia sekarang 55. Dia itu adalah yang mulai dari kecil kenal Tuhan, sama-sama maker di London, kenal Tuhan, ikut persekutuan doa, segala macam lah. Suami istrinya lagi, waduh penyanyi yang luar biasa, ya suaranya bagus, ya orang Tapanuli bagus tadi. Suaminya orang Jawa, ini orang Jawa ini yang kenal Tuhan. Orang tuanya itu terhormat karena menjadi penatua dan segala macam di gereja. Tahun lalu istrinya telepon Esther sakit sambil menangis. Kenapa? Suaminya minta cerai, lalu sudah naik umroh, naik haji umroh, dan bisa meninggalkan. Saudara, dia itu berkhotbah, dia itu kalau berkhotbah luar biasa, pimpin pujian luar biasa. Saudara perhatikan, gampang sekali orang jatuh. Ya laki-laki itu jatuhnya tiga tahap, tahta, wanita, apa lagi satu, harta, tamat. Gampang sekali.
Saudara-saudara kasih ini memang ulangan ya, kalau saya bicara sama Bapak Ibu ini ulangan. Tapi saya ingin mengembalikan membawa Anda dan saya itu untuk melihat siapa aku ini. Siapa aku? Karena kalau Anda tidak punya pegangan dengan firman, dengan sabda, maka saudara akan terbawa keluar. Saudara perhatikan kalau kita lihat Saul kan, pada satu saat dia membunuh semua ahli nujum. Akhirnya karena kepepet, nah saudara lihat nih, begitu gampang dia percaya kepada ahli nujum, ya kan? Loh, ada orang bilang loh, sedangkan Saul aja lihat ahli nujum. Kalau baca kitab suci jangan separuh-separuh, jangan cuma ini ambil yang enak, baca dong terus, ditawarikan dikatakan Saul itu berdosa karena ikut dengar percaya ke dukun. Saudara pikir kalau orang dukun itu selalu orang yang sudah pakai segala macam? Enggak. Tanpa sadar ada dukun rohani. Tahu firman Tuhan segala macam, dia ngomong selalu, ngomong itu gampang. Hidup itu yang sulit. Kenapa saya mengatakan hidup sulit? Karena kita melawan diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau berpegang pada firman Tuhan, kita akan gagal. Saya selama 30 tahun, hampir 30 tahun lah menjadi dosen di Universitas Indonesia. Nah kebetulan saya, bukan kebetulan karena bertobat lah, saya jadi pembina mahasiswa Katolik atau pembina dari mahasiswa, dan saya menjadi ini dari umat Katolik. Saya juga diangkat sebagai student counselor. Ya, sesudah bertobat diangkat. Saya melihat mahasiswa-mahasiswa saya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mesti ceritakan terus terang, saudara-saudara terkasih. Banyak teman-teman saya, mahasiswa saya, ya begitu mereka banyak mahasiswa saya Katolik yang justru dapat undangan yang sudah pakai, alhamdulillah di atasnya itu kan pakai tulisan itu. Kenapa? Sudah tanya kenapa? Karena mereka tidak berpegang kepada firman. Oh, itu kan dia percaya Tuhan, saya juga percaya Tuhan, kan jadi sama. Ya tinggal pindah kok. Lupa dia, yang satu nyerit cari Tuhan, yang kita kan Bapak kami di dalam surga. Ya kan, ini Gus Dur yang ngomong. Esther bilang itu enggak. Gus Dur itu ngomong. Ya, yang satu teriak-teriak, ya om, ya. Tapi yang satu harus diteriak begitu, baru dengar. Nah, saudara kita itu kan banyak masalah yang terjadi dengan itu. Tapi saudara dan saya teriak, Bapak kami yang ada di dalam surga. Kasih Kristus, dan karena begitu gampang kita bilang Bapak kami, banyak kali kita menyepelekan. Kalau susah, itu Tuhan. Kalau suruh ini, heran saya. Disuruh mandi jam 3 pagi, suruh telanjang dan apa semua, ikut. Suruh baca firman Tuhan, saudara dan saya cuma perlu baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Dan Tuhan mau memberitahukan kepada kita, kepada Anda, siapa Anda sesungguhnya. Anda bisa mencapai apa yang Anda maukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bisa bicara ini karena apa? Saya alami dengan ibu saya. Ibu saya itu nggak punya apa-apa, saya katakan tas satu pakaian satu tas. Tapi lihat, anaknya bisa jadi sarjana, anaknya bisa jadi perwira, walaupun dia satu hilang permesta. Kasih Kristus, saya kan juga sudah bersaksi. Saat saya menyelesaikan dengan anak saya,
saat saya menyelesaikan dengan mau mengakui papa salah. Pada waktu saya mau mengakui kepada anak saya, papa salah, waduh terjadi yang lain. Anak laki-laki cium mamanya biasa, tapi anak laki-laki cium papanya. Bukan saya datang cium, enggak. Ketemu di mall, ketemu di gereja, ketemu di mana, mereka datang cium dulu. Sorry. Sebab itu saudara-saudara kekasih, kehidupannya tidak mudah. Karena Anda dan saya itu bukan melawan orang, melawan diri sendiri. Mungkin kita gagal, mungkin kita... Saya juga sudah bersaksi, tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan. Dokter satu bilang operasi, yang satu bilang udah tua pak, jangan dioperasi, malah tambah. Saya berpegang pada firman Tuhan. Pada suatu saat saya baca Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanku dan dosaku. Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakitku. Tuhanlah yang mengambil saya. Baca dulu dari doa puyeng saya ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya. Mari kita baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang mengurus hidupku dari lubang kubur, yang memelihara aku dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dengan kata lain, kita berumur panjang. Gini pergi ke dokter nggak bisa, waduh 6 bulan saya begini. Tapi sekarang saya sudah bisa jalan. Kasih Kristus itu Tuhan. Ibu saya melakukan semuanya, adik saya, semua kita lihat bahwa Tuhan itu beracara. Rasanya kalau kita mengalami kesulitan itu parah gitu. Tapi justru saudara perhatikan, di dalam kesulitan, di dalam masalah, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, pada saat kita bersandar kepada Tuhan, itu adalah berkat. Saya baru tahu sekali, kesulitan adalah berkat. Sulit kan saudara memikirkan? Kesulitan itu ada berkat. Kenapa kesulitan itu ada berkat? Karena kita percaya kepada Kristus. Karena Dia yang membentuk, Dia yang dapat berubah. Pada suatu saat saya berada di di Thailand, di sungai yang besar itu, di mana ada jembatan yang dibuat oleh tentara, ada filmnya itu, River Kwai. Nah, saya ditinggal oleh teman-teman saya. Bukan ditinggal, kita yang ketiduran. Saya dengan teman saya ketiduran. Begitu bangun, sudah berangkat. Lalu kita pergi ke satu tempat di mana ada di pinggir kali itu. Ya kalinya saya kira ya 100-200 meter. Enggak, kalinya setengah kilometer lebar. Saya di situ banyak sekali perahu. Tiba-tiba hati saya menuju satu tempat itu, minta tolong sama orang untuk pergi ke perahu itu. Orang itu pergi. Orang saya tak kenal dia siapa. Saya minta tolong dia lakukan. Tapi saya dengan teman saya berdoa dulu, Tuhan tolong saya. Di sini kita berdoa. Di situ ada patung yang tingginya 8 meter atau 10 meter. Patung Buddha. Dan mereka kita berdoa. Dan dia kembali, yes, that's your friend. Saya dibawa oleh perahu itu, motorboat itu ke tempat itu, ke tempat teman-teman saya. Tidak bayar.
nggak bisa dipikirkan ini. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bisa nggak saudara pikirkan besok mau terjadi apa? Bisakah saudara berbangun? Saudara punya cita-cita, aku akan begini, aku akan begini. Tapi terlebih dahulu katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan rencana. Karena Tuhan bilang di dalam Yesaya 55, rencana Tuhan itu lebih besar. Ya, nggak ada yang bisa dekati kita. Ya, 55:5 kalau saya tidak salah. Yesaya 55:5 tuh. Oh, ayat 5. Ayat 5, 55 ayat 5. Ya, apa itu? Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa. Ayat 7 ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dan berlimpah. Sebab apa? Coba kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Saudara kekasih, rancangan Tuhan bagus untuk saya. Tapi tidak berarti, oh ini rancangan Tuhan yang diem aja. Enggak. Kenapa mesti dikasih tangan kita? Kenapa kita harus dikasih kaki? Kenapa kita harus diberi pikiran? Kita harus menjalankan. Tuhan menjalankan, Tuhan punya rencana, kita menjalankan, kita punya rencana. Tetapi rencana Tuhan dan rencana kita itu, kita bisa katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. You never fail. Saudara tidak akan gagal kalau saudara bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa, Pak Sopo, Pak Yohanes ya. Saya berdoa Pak Yohanes. Saya kalau ada kesempatan yang 2 tahun atau 3 tahun lagi datang ke sini, saya akan lihat Pak Yohanes akan beda. Bukan saya yang bikin, apa namanya, Mas Nicholas. Saya nggak akan lihat Anda begini kok. Saya akan melihat. Tapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda tidak bisa bikin, tidak bisa jalan. Tapi kalau Anda memang sakit, ikut Tuhan itu sakit. Sakitnya apa? Karena kita mau ini. Tuhan bilang jalan di sini, tidaklah Tuhan mau nyusul. Kelihatan bagus kok ini. Nanti sudah kejedot di situ baru, oh Tuhan betul baru. Tapi sudah rugi. Sudah pewet kakinya, sudah sakit. Tuhan itu mau kasih Anda, percaya deh. Ya, saya tidak mengatakan saya mengatakan firman Tuhan. Tuhan bilang kan bersama aku kau dapat melakukan perkara-perkara besar. Loh, saya itu kadang-kadang lihat diri saya itu gobloknya bukan main. Sesudah saya kan belajar saksofon umur 70. Umur 70 kok belajar saksofon? Kan ngos-ngosan loh. Iya kan? Enggak. Saya belajar nafas dari perut. Saya belajar ini, saya bisa main saksofon. Tuhan kasih. Saya main golf sudah lama. Sudah lama saya main golf. Dan umur, ya memang terlambat saya belajar. Umur 40 saya main golf. Baru tahun 75, baru umur 75, 77 baru saya bisa main betul. Goblok dulu, pakai ini sekarang nggak gini aja jalan kok. Nah ini karena apa? Nggak mau belajar, nggak mau menganalisa bagaimana sih. Sebab itu kalau ada orang yang mau main golf, mau belajar dari saya. Pasti gampang dan pasti cepat. Saudara-saudara kasih, inilah saya mengatakan Tuhan itu kasih saya banyak. Saya bisa nyanyi, saya bisa main gitar, saya bisa, tapi nggak dipakai. Pakainya untuk diri sendiri. Itu saudara-saudara kasih. Anda kalau punya sesuatu tidak mau dibagikan, Anda tidak akan tahu. Apa firman Tuhan katakan? Give and you shall be given. Beri maka
maka engkau akan diberi. Saudara harus percaya kepada Tuhan yang ada di dalam Anda, bukan kepada orang lain, bukan pada orang yang. Anda harus percaya kepada Anda, Tuhan yang ada di dalam Anda. Saya tantang sekarang. Saya berani taruhan. Bukan karena saya mengatakan Tuhan, enggak. Kalau saudara mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berjalan dengan engkau, siap untuk diajar oleh Tuhan. Dan biasanya yang diajar dulu itu pribadi. Karakter kita yang diajar duluan. Mau merubah kita. Mau merubah kita. Bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dan Tuhan akan memimpin kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saya sudah lihat terlalu banyak. Saya sudah lihat terlalu banyak. Nah, ya umur saya baru 81. Mungkin ada yang lebih tua di sini dan di bawah. Tapi inilah pengalaman saya. Bertobat baru umur 45. Jadi baru 35 tahun. 36 tahun itu. Ikut Tuhan. 36 tahun. Sebab itu saya harus berubah banyak. Puji Tuhan saya bisa ketemu Pak Tius, ya Pak Henry, Ibu Bapak semuanya. Saya mengucap syukur. Bukan karena saya, karena Tuhan. Saya datang di sini ini karena Tuhan. Umur 80 kan mau minta visa kan susah. Ya kan? Susah kan minta karena mesti ada ini, mesti ada itu. Saya pergi. Ya, kalau Tuhan kasih. Kalau enggak ya bukan amit saya. Enggak terus bilang Tuhan, minta suruh. Saya minta memang, Tuhan kalau boleh saya dapat. Kalau enggak, Tuhan. Saudara tahu, saya pergi dengan Michael. Michael lulus karena dia punya nanti habis Desember dia sudah minta kemarin, bulan lalu itu dia sudah minta. Terus dia katakan, Anda itu kalau mau minta perpanjangan paspor, perpanjangan visa, nggak usah datang, tulis aja surat nanti kita kasih. Dia ngomong enak sama Michael, begitu saya tidak datang, dia lihat, begitu aja lihat, ditutup. Karena Michael bilang dia is my uncle. Terus dia lihat gitu, terus dilipat, nanti 3 hari lagi datang. Terus dilempar di boxnya. Dan lihat saya pikir, kok gampang sekali. Orang yang di depan saya itu sudah kasih keluar, dia punya kredit card, segala macam keuangannya dikasih di depannya. Dia bilang, it's not enough. Padahal di keluarga itu orangnya udah pakai dasi, pakai apa semua. Saya lihat ya, paling kurang dia punya 100 juta kayak berapa ya, lebih lah, mungkin 1 miliar. Dikatakan kurang, sehingga istrinya harus mengeluarkan uang ambil keuangannya lagi. Lihat, kalau Tuhan mau menyelesaikan sesuatu, seperti Garuda sama Rumah Minang, tinggal balik itu. Saya mau pakai uang rupiah kan, lempar ke sini dari Rumah Minang jadi di rumah. Dan ada begitu. Saudara jangan lihat ngomong kosong itu Pak Alex. Tidak bisa lihat saya yang ngomong kosong. Lihat Tuhan, firman Tuhan. You have to know yourself. Dan saudara mau mengaku, aku berdosa, aku sungguh berdosa. Kalau saudara lakukan itu, tidak usah takut masa depan saudara. Mungkin gagal hari ini, mungkin, tapi pasti di belakang kegagalan itu ada berkat. Dan satu lagi saya ingatkan, kembali kepada Tuhan. Jangan pakai mata kita, jangan pakai pikiran kita untuk melihat masa depan kita. Kita harus melihat masa depan kita dengan iman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tidak dilihat kok bisa percaya. Inilah kita. Bu, jangan lihat Bu, ketawa sedikit Bu, ya terakhir Bu tahu bahwa Ibu, Tuhan itu sayang sama Ibu. Tuhan itu sayang sama kita semua. Saudara dan saya berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga,
Anak saya berdoa begitu, cucu saya berdoa begitu, papa saya berdoa begitu, semua kita berdoa begitu. Kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Amin. Ibu dan kita main, saya tutup. Kembali saya katakan, lihat diri, percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam Anda lebih besar dari alam semesta. Kita akan nyanyi satu lagu yang mudah sekali. Tuhan Yesus setia. Tahu nggak? Tuhan Yesus setia. Lagi apa itu? Ya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan ombak menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan sangat setia kepada saudara dan saya. Saya percaya. Saya bisa berdiri di sini karena kesetiaan Tuhan. Oh, saya banyak sekali berdosa. Saya banyak sekali, Tuhan kenapa enggak begini, kenapa enggak begini. Sudah ditolong Tuhan, kadang-kadang kita masih tidak lihat orang jahat. Masih bodoh kita. Tuhan sudah tahu, tapi kita, karena apa? Kita itu dipengaruhi oleh banyak keadaan. Dan banyak kali kita terjeblok karena apa? Kita percaya perkataan orang. Kita percaya keadaan. Kekasih Kristus. Saya mau cerita aja hal yang sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa Jokowi dengan apa namanya Ahok bisa jadi gubernur dan wakil gubernur? Dia nggak punya apa-apa. Pada waktu dia kampanye, dia bukan kampanye, dia berusukan di apa namanya tempat-tempat sini. Dan saudara perhatikan, banyak orang berdoa. Dan Tuhan dengar, sudah waktunya sekarang Indonesia harus maju. Sebab itu kita perlu mendoakan Indonesia. Kekasih Kristus. Saya melihat banyak sekali mujizat, apalagi Esther di dalam pekerjaannya. Pada suatu saat Esther ditanya, pada waktu dia mulai pelayanan, ya karena keadaannya, orang itu mengatakan, teman kita juga, dia bilang, Esther, kamu jualan deh, supaya bisa membiayai seluruh hidup apa namanya pelayanan. Esther bilang, enggak, saya nggak mau, saya hanya kerja Tuhan. Biar kalau Tuhan mau kasih duit, ya Tuhan yang kasih duit. Kalau Tuhan mau ini, ya Tuhan. Saudara-saudara, 37 tahun saya lihat istri saya berjalan. Banyak orang mengatakan, kenapa tidak? Engkau tidak, Alex tidak ikut. Tuhan tidak, bukan tidak bicara sama saya. Tuhan bicara sama dia yang bicara. Bayangin dia dengan almarhum Ibu Serga. Itu dimaki-maki, waduh, ditolak kiri kanan waktu permulaan daripada Elizabeth Ministry tahun 80. Tapi saya lihat 3 tahun terakhir Laran Tukla itu yang paling anti dengan karismatik, tembus. Saudara, bukan karena Esther, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan mau lihat, berani bertempur terus, berani. Mereka dihajar habis-habisan. Mereka pernah tidur di pasar, mereka pernah tidak tahu mana makanan anjing, makanan manusia, ya pokoknya di satu